Shalom, damai di hati, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, renungan harian keluarga yang diberkati Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulaikan tugas tanggung jawab kita di hari ini, marilah kita merendahkan diri kita bersama kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan kiranya menuntun kita lewat firman-Nya, sehingga pekerjaan dan tanggung jawab yang hendak kita kerjakan di hari ini, kita percaya ada di dalam pengawasan dan berkat anugerah Allah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Engkau baik dalam hidup kami, hari ini kami ada lagi menikmati hidup yang Engkau anugerahkan. Kekuatan dan kesehatan menjadi bagian kami. Kami hendak memulaikan tugas-tugas pelayanan kami di hari ini. Kami mohon penerangan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Dan teristimewa Tuhan menganugerahkan firman-Mu bagi kami. Sehingga firman ini akan kiranya menjadi dasar bagi seluruh tugas tanggung jawab kami di hari ini. Anugerahkan kami kemampuan untuk memahami firman kebenaran-Mu sehingga kami betul-betul akan menjadi firman-firman yang hidup melalui sikap, perbuatan, bicara kami dimanapun Tuhan utus kami mengabdi dan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati Tuhan, hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023. Kita hendak membaca dan merenungkan 2 ayat dari pembacaan Minggu Berjalan, Gereja Mesih Injili Minahasa, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 2, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman ini dan memberi diri untuk melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema harian kita melalui 2 ayat pembacaan ini adalah bahasa yang mempersatukan. Sekali lagi, bahasa yang mempersatukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kita selalu menggunakan bahasa. Dan bahasa itu kita keluarkan melalui ucapan mulut bibir kita kepada orang lain, dan orang lain mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita menyampaikan keinginan kita kepada orang lain, nasihat kita kepada orang lain, kita ucapkan melalui kata-kata. Walaupun kita sadari dalam dunia pendidikan ada kita kenal 1000 kata sama dengan 1 tindakan. Atau tidak ada artinya 1000 kata kalau tanpa ada 1 tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa
di bawah kolong langit. Mereka berkumpul, mereka tiba-tiba menyatu oleh karena mereka mendengarkan bunyi, dan bunyi itulah yang kemudian mempersatukan mereka ada dalam satu perkumpulan, dan lebih lagi mereka bingung ketika mendengarkan rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka boleh berkumpul oleh karena mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul. Yang mereka sampaikan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka menyampaikan dengan kata-kata dan dengan bahasa orang lain, bukan bahasa mereka sendiri. Tetapi yang menarik dari catatan Alkitab ini mengajarkan kita dan mengedepankan kepada kita bahwa perkataan yang diucapkan oleh para rasul membuat mereka kemudian berkumpul. Itulah yang kemudian dalam tema kita dikatakan bahwa bahasa mempersatukan. Artinya ungkapan kata-kata yang keluar dari mulut para rasul dengan ucapan yang kita pahami karena karya Roh Kudus ketika mereka dipenuhi oleh Roh itu karena janji Allah bagi mereka, maka mereka boleh mengungkapkan bahasa-bahasa walaupun mereka tidak pernah memahami bahasa yang mereka pakai, tetapi orang yang punya bahasa itu dapat mendengar dan kemudian menerima, dan kemudian mereka berkumpul. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ingat cerita tentang Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Di sana bahasa bukan lagi sarana untuk mempersatukan, tetapi justru Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka tatkala egoisme, kesombongan manusia yang ingin bertindak melebihi Allah, maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Tidak demikian pada cerita kita kali ini. Justru Tuhan menggunakan bahasa sebagai alat untuk mempersatukan. Tidak hanya mempersatukan, tetapi sebagai alat agar Injil dapat dikomunikasikan kepada banyak orang. Dan kalau kita membaca seterusnya bagaimana bahasa ini dipakai oleh para rasul, teristimewa Petrus, sehingga dengan berkhotbah menggunakan bahasa, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudaraku yang kekasih, catatan Alkitab ini mengajarkan kepada kita, mari kita menggunakan bahasa kita secara baik dan benar. Ucapan kita, sapaan kita, tutur kata kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Hendaklah kita jadikan bahasa itu sebagai bahasa yang menyejukkan. Bahasa yang menyejukkan Tuhan Allah yang memberikan dan menganugerahkan kita kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu berimplikasi pada dimensi-dimensi kehidupan yang berkualitas dalam berbagai bentuk, dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, karena kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Anugerahkan kami kemampuan untuk boleh menerjemahkan sabda kebenaran ini dalam hidup kami, di tengah-tengah keseharian kami. Mampukan kami menjalani tugas-tugas dan tanggung jawab di hari ini. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba berdoa untuk semua mereka yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Mungkin mereka saat ini berada dalam persoalan dan pergumulan. Biarlah kiranya kami semua
boleh diberi kemampuan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kami boleh menjalani hidup ini sehingga walaupun tantangan ujian menghadang kami punya keyakinan bahwa bersama Tuhan kami mampu melewati semuanya itu. Kami sadar kami terbatas sebagai manusia, sering kami kecewa, sering kami putus asa karena begitu banyak derayan peristiwa pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan memberikan kami jalan keluar. Memberikan kami semangat dan keyakinan iman yang teguh bahwa betul di dalam Tuhan segala sesuatu yang kami jalani, Tuhan mampu untuk bersama kami dan kami sebagai pemenang ketika kami melewatinya. Kami mengucap syukur bersama juga dengan mereka yang mengucap syukur di hari ini karena usia pribadi tapi juga usia perkawinan. Biarlah kiranya sukacita syukur yang mereka alami di hari ini selalu terus membangun keyakinan dan pengharapan bahwa hanya bersama Tuhan kehidupan ini boleh kami jalani. Dan ajarilah kami semua untuk selalu terus mengucap syukur karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit, bergumul karena persoalan-persoalan keluarga. Biarlah kiranya kasih setia Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, para hamba-hamba-Mu, para pendeta, Pelsus, semua mereka yang melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan tanpa pamrih. Bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah penyelamat kami yang agung, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang kami siarkan langsung dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Kami mengucapkan selamat bersukacita kepada mereka yang bersukacita karena pertambahan usia setahun, tetapi juga usia perkawinan. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu di tengah-tengah sukacita. Dan kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendapatkan tayangan-tayangan kami yang terupdate. Kami mohon kiranya dapat di-subscribe, di-share, like, comment. Agar tidak hanya Bapak Ibu yang bisa mendapatkan berkat anugerah seperti ini, tetapi rekan-rekan, teman-teman, semua orang percaya berkenan mendapatkan berkat sama seperti Bapak Ibu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.